Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah komunikasi anak usia dini, program studi pendidikan Islam anak usia dini. Dan alhamdulillah pada saat ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk menjalankan aktivitas kita pada hari-hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita berkah, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita selalu bersyukur kepadanya, selalu memujinya dan mendapatkan insyaallah nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk mempelajari tentang pola asuh anak dalam keluarga. Sebelumnya marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Berbicara tentang pola asuh keluarga, pastinya nantinya kita akan mempelajari tentang pola asuh dan kemudian kita kaitkan dengan komunikasi. Kenapa kok kita mempelajari tentang pola asuh orang tua dalam keluarga? Hal ini karena bagaimana cara keluarga mengasuh anak nanti akan berhubungan dengan bagaimana komunikasi anak, bagaimana kelancaran berbicaranya, bagaimana cara berpikir anak, dan seterusnya. Maka kita perlu untuk mempelajari tentang pola asuh orang tua, yang mana nanti bertalian dengan bagaimana komunikasi anak usia dini. Oke. Kita tahu keluarga ya. Kita semuanya mempunyai keluarga. Dan keluarga itu adalah institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan. Oke. Yang kita ketahui bahwasanya yang namanya keluarga itu tersusun dari seorang ayah, ibu, dan juga anak. Walaupun beberapa tidak mempunyai keturunan, tapi itu bisa dikatakan keluarga yang hanya terdiri dari suami dan istri. Oke. Secara umumnya keluarga adalah institusi terbentuk karena ikatan perkawinan. Dalam kaitannya ini adalah hubungan darah. Kenapa hubungan darah? Ya karena di sana antara suami istri dan kemudian dikaruniai oleh Allah seorang anak, maka itu bisa dikatakan sebagai hubungan darah. Maka ya pastinya ketika seorang ayah tidak boleh nikah dengan anak perempuan kandungnya karena masih dalam ikatan darah. Seperti itu juga seorang ibu juga tidak boleh untuk menikahi anak laki-lakinya karena masih hubungan darah. Maka karena hubungan darah ini terbentuk keluarga ini, sejatinya ini saling menguatkan, saling mempengaruhi, saling berkomunikasi dan seterusnya. Tetapi disandingkan dengan pengertian keluarga dalam kaitannya dengan hubungan darah, di sana juga ada keluarga yang terbentuk karena hubungan sosial. Seperti halnya keluarga besar HMPS Yaud Institut Agama Islam Imam Ghazali Cilacap. Keluarga besar HMPS ini adalah suatu keluarga yang terbentuk karena hubungan sosial, karena mempunyai satu alma mater, satu program studi, kemudian jadilah sebuah keluarga, yang mana keluarganya ini adalah keluarga yang terbentuk dalam hubungan sosial. Juga dalam keluarga ini saling mempengaruhi, saling menguatkan,
saling memberikan masukan, dan seterusnya. Ini juga bisa dikatakan keluarga. Akan tetapi yang akan yang akan kita bidik di sini adalah keluarga dalam hubungan darah. Karena ini sangat mempengaruhi sekali dalam perkembangan anak, khususnya komunikasi anak. Kenapa sih di sini ada keluarga? Ya karena di sana ada pertautan batin. Sama-sama memiliki, seorang ayah memiliki istri dan anaknya, seorang anak memiliki ayah dan ibunya, istri juga mempunyai pertautan batin dengan suaminya dan anaknya dan seterusnya. Maka itu memang saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi, saling memperhatikan, saling menyerahkan diri, menyempurnakan diri. Karena kita semuanya tidak semuanya itu sempurna, pastinya kita mempunyai kekurangan-kekurangan. Kekurangan kita akan dilengkapi oleh suami atau istri kita, dan itu saling melengkapi, saling menyerahkan diri. Seorang istri manut kepada suaminya karena apa? Saling menyerahkan. Kemudian seorang suami karena tidak mampu untuk melakukan semua pekerjaan-pekerjaan rumah, maka dibantulah oleh seorang istri. Dan kemudian suami mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya. Selanjutnya, akan tetapi dengan melihat tujuan keluarga saling mempengaruhi, saling melengkapi, saling menyempurnakan, ternyata di sana bisa saja suatu keluarga itu terjadi sebuah konflik ya. Maka di sana perlu ada manajemen konflik, khususnya manajemen konflik dalam keluarga atau hal-hal yang bisa mengendalikan konflik. Bagaimana supaya konflik itu tidak terjadi dalam keluarga. Sebelumnya kita bisa saja ya, perbedaan pandangan itu akan menimbulkan konflik. Seorang suami mempunyai pandangan A, kemudian istri mempunyai pandangan B, dan kemudian bisa terjadi konflik. Dan ini pastinya akan terjadi. Kenapa? Ya karena setiap orang itu mempunyai pemikiran sendiri-sendiri. Dan bagaimana untuk menyatukannya dan bagaimana untuk saling mempercayai, itu adalah kuncinya. Dalam konflik bukan perbedaan pandangan, ketika salah satu itu adalah mengalah, bukan berarti itu kalah. Akan tetapi itu adalah salah satu cara untuk menghindarkan diri dari konflik. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi pun itu akan dapat menimbulkan konflik. Tidak punya uang untuk becer, untuk makan, kemudian seorang suami ingin makan makanan enak tapi tidak memberikan uang, itu juga dapat menimbulkan konflik. Perbedaan latar belakang ini juga salah satu yang menimbulkan konflik. Latar belakang pendidikan juga itu akan mempengaruhi. Kemudian di sana ada perbedaan profesi juga dapat mempengaruhi. Walaupun tidak semuanya ya, tidak saya katakan tidak semuanya. Seperti halnya seorang suami guru dan seorang istri adalah bisnismen yang sangat unggul sekali. Ketika perbedaan ini bisa saja menjadikan konflik antara keduanya. Dan nanti ketika ada terjadi konflik, siapa yang akan berdampak sangat besar ini? Ya otomatis ketika dia punya anak, ya anak nantinya yang akan terdampak dari konflik. Kemudian yang selanjutnya adalah intervensi pihak ketiga. Saya kira
penafsiran tentang pihak ketiga itu banyak ya, bisa di sana adalah keluarga tapi keluarga jauh, suami istri, anak, dan kemudian pihak ketiga di sana bisa mertua, bisa orang tua, bisa tetangga, dan seterusnya. Ini dapat mempengaruhi hubungan erat antara suami dan istri. Harga diri, oke. Ya karena harga diri ini biasanya itu, oh saya punya pekerjaan yang lebih baik loh, seorang istri seperti itu. Kemudian seorang suami biasa saja, ya ya masih honorer, masih bakti dan seterusnya. Lah ini dapat mempengaruhi. Tapi saya katakan tidak semuanya ya, tidak semuanya. Kemudian juga pola hidup juga seperti itu juga dapat mempengaruhi. Ya, ketika salah satu antara suami ataupun istri mempunyai pola hidup yang glamor, kemudian tidak dibarengi dengan ekonomi yang memadai, itu juga dapat menjadikan konflik dalam keluarga ini. Dan semoga kita semuanya dapat mengendalikan dan bisa memanage konflik itu dengan sebaik mungkin sehingga tidak terjadi konflik antara suami ataupun istri ataupun anak. Oke, selanjutnya, ketika kita mempelajari tentang tadi ya, tentang keluarga itu, apa sih fungsi keluarga? Ketika kita beragama Islam dan kita landasan utamanya adalah Quran dengan hadis, nilai-nilai agama ini menjadi hal wajib yang dipelajari, yang disemaikan dalam suatu keluarga. Nilai-nilai agama Islam itu di sana ada nilai ketauhidan, nilai keakhlakan, kemudian nilai ibadah dan seterusnya. Ini perlu untuk disemaikan. Kenapa? Karena agama ini kita percayai adalah salah satu pegangan hidup yang tidak boleh terlepas. Berbeda dengan negara-negara barat yang tidak menjadikan nilai agama sebagai fungsi utama dalam keluarga. Kita percaya bahwasanya agama itu adalah akan membimbing kita, akan menjadi pedoman buat kita, akan menjadikan kita menyerahkan diri kepada Sang Khalik dan seterusnya. Maka ini perlu untuk ditanamkan. Paling tidak seorang suami istri itu tahu apa sih itu nilai-nilai agama, dan kemudian bagaimana prakteknya. Anak diajari sholat, sebelum anak diajari sholat, jangan lupa suami dan istri juga harus sholat, karena ini adalah faktor pembiasaan, faktor qudwah atau keteladanan itu sangat mempengaruhi. Kemudian penyampaian nilai tradisi juga. Tradisi apa? Tradisi yang biasanya itu dilakukan oleh keluarga tersebut. Warisan tradisi ini, mbah dan buyutnya melakukan silaturahim keluarga setiap tahunnya atau halal bihalal, maka nanti generasi selanjutnya juga mewarisinya. Oke. Budaya juga ya. Bagaimana budaya keagamaan atau budaya etnis tertentu? Ketika di suatu keluarga di sana sudah terkokoh di sana adalah ada budaya ngupati, budaya mitoni, budaya akekah dan seterusnya. Ini pastinya di dalam keluarga diharuskan untuk bisa menyemai nilai-nilai budaya tersebut. Kearifan lokal, ziarah, kemudian ke makam, bersih-bersih makam dan seterusnya. Ini adalah fungsi keluarga untuk menguatkan nilai-nilai agama, tradisi, budaya, sosial dan seterusnya. Ini
adalah fungsi keluarga ya. Ya karena siapa lagi sih kalau yang tidak mendidik anak kalau bukan keluarga. Keluarga ini memang sebagai institusi pertama itu ya, dan sangat utama sekali dalam mendidik anak-anaknya, dalam pendidikan anak. Oke. Ada orang tua anak. Ketika di sana fungsi keluarga itu dapat dijalankan dengan sedemikian rupa, maka di sana pastinya akan muncullah di sana cinta kasih antara orang tua dan anak. Orang tua membutuhkan anak, anak membutuhkan orang tua. Kemudian di sana orang tua akan bisa mempengaruhi anak, anak juga seperti itu. Maka di sana ada cinta kasih ya. Ketika kita maknai bahwasanya seorang anak itu adalah anugerah dari Allah, maka akan timbul dalam diri kita itu adalah cinta kepada anak, cinta kepada suami ataupun istri, yang ini akan menjadikan landasan kokoh untuk kita semuanya. Keinginan selalu bersama, bercengkrama dan senda gurau, bicarakan tentang hidup dan kehidupan. Ini beberapa implikasi dari keluarga. Keinginan selalu bersama, coba ya. Ketika seorang suami misal seperti suami itu ya, suami tidak kumpul atau tidak serumah dengan istri, suaminya kerja di luar, kemudian istri dan anaknya di rumah, maka seorang suami atau seorang ayah itu pastinya mempunyai tali ya, mempunyai sense of believing, mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk pulang, karena ini sudah sebagai nalurinya ya, keinginan untuk selalu bersama, bersenda gurau, bercengkrama, bicarakan tentang hidup dan kehidupan. Bagaimanapun ketika ada suatu masalah tidak diomongkan antara suami istri, pastinya di sana akan timbul di sana kegelisahan, ketidaksinkronan, kemudian ketidaksepahaman atau miscommunication dan seterusnya. Ini akan sangat berdampak kepada anak. Prinsip keluarga. Oke. Ini saya masuk ke Islamnya dulu ya. Prinsip keluarga. Oke, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Satu lagi. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Itu ya. Oke, kita lihat ke ayat pertama. Tsumma sawwahu. Kemudian kami sempurnakan. Siapa ini ya? Janin. Wa nafakha fihi min ruhihi, dan ketika Allah meniupkan rohnya dalam janin itu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah menjadikan pendengaran kalian atau janin ini ya, kemudian penglihatannya, kemudian hatinya atau rasanya. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi sedikit yang orang yang mau bersyukur dengan anugerah ini. Oke, ketika kita lihat di sini ya, summa sawwahu, Allah melengkapkan atau menyempurnakan sejanin itu ya. 9 bulan 10 hari ibu mengandung, di sana proses untuk untuk menyempurnakan ya, itu memang sangat dahsyat sekali. Nafakha fihi min ruhi, dan kemudian ditiupkan ketika biasanya tradisi kita itu ngupati itu ya. Ketika ngupati ini Allah meniupkan janin kepada kita. Maka berimplikasi dalam ini, prinsip dalam pendidikan keluarga itu adalah pendidikan keluarga
kepada anaknya itu dimulai saat Allah meniupkan ruh kepada si janin itu. Sudah mulai sudah mulai dididik dengan kita memberikan stimulasi yang biasa kita lakukan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada janin itu. Seorang ibu membacakan ayat Al-Quran, kemudian seorang ayah juga membacakan ayat-ayat Al-Quran di samping perut ibu, kemudian mengelus-elus ya. Itu karena apa? Karena pendidikan pertama itu menurut yang kita pahami adalah mulai ketika anak ditiupkan ruh dalam janin tersebut. Itu ya. Kemudian, maka ini siapa yang berkewajiban? Ya keluarga, seorang ayah dan ibu. Siapa lagi sih kalau bukan mereka? Kemudian, wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabdzira. Dan berilah kepada kerabat dekatmu haqqahu, haknya, wal miskin, dan juga orang-orang miskin berikan haknya, wa banas sabil, dan ibnu sabil, wa la tubazzir tabdzira, dan janganlah engkau berhambur-hamburkan harta. Oke. Berilah bagi orang-orang yang dekat. Ya siapa? Ya keluarga, ya anak. Bagaimana kalau saja anak tidak mempunyai orang tua atau tidak mempunyai ayah ataupun ibu? Ya pastinya ini menjadi kewajiban orang-orang yang terdekatnya atau orang-orang yang diberikan kelebihan. Kenapa? Ya karena di sini adalah pendidikan anak itu menjadi tanggung jawab umat Islam seluruhnya. Orang-orang miskin di sini atau orang-orang yatim juga, siapa yang berkewajiban? Ya orang yang mempunyai hak terhadapnya. Ketika orang diberikan kelebihan harta, maka berilah zakat kepada orang miskin, orang yatim, dan seterusnya. Karena ini adalah tanggung jawab kita semuanya. Kira-kira kan senang ya ketika ada anak yatim diberikan zakat oleh kita berupa uang ataupun baju. Ya karena kita mempunyai rasa memiliki untuk mendidik anak, dan karena itu adalah kewajiban muslim semuanya adalah mendidik anak. Oke. Itu ya tadi ya, pendidikan keluarga diberikan setelah memperoleh tiupan ruh dari anak Allah, karena telah tumbuh kesadaran pendengaran, penglihatan, dan rasa atau afidah. Pendidikan keluarga menjadi tanggung jawab bersama umat Islam. Oke. Posisi anak kayak ini. Karena waktu ya, nanti kita teruskan untuk pertemuan selanjutnya. Posisi anak di sana ada anak sebagai amanah, anak sebagai harapan, anak sebagai penyejuk mata, anak sebagai hiasan dunia. Saya kira dengan seorang guru, ustazah ya punya, saya kira sangat paham dengan ayat-ayat yang terkait dengan ini. Ya kenapa? Karena anak itu sebagai amanah ya. Amanah, di samping amanah juga penyejuk mata ketika kita sangat lelah sekali, kemudian pulang melihat anak itu sangat gembira sekali, dan seakan-akan lelahnya itu hilang semuanya. Ya karena apa? Ya karena anak itu sebagai penyejuk mata, harapan. Seperti itu juga sebaliknya, ketika kita pulang anak dalam keadaan tidak terurus, kita juga biasanya langsa. Ya karena kita dalam hal ini kita sangat terpengaruh oleh anak, dan anak pun juga akan dipengaruhi oleh orang tua. Oke, sekian. Terima kasih sekali atas atensinya, atas mengikuti perkuliahan ini, dan saya sampaikan terima kasih atas kunjungannya kemarin. Semoga menjadi tali persaudaraan di antara kita tambah erat,
dan insya Allah Allah akan memberikan umur yang panjang, rezeki yang luas, kemudian memberikan umur yang panjang ya, rezeki yang luas dan kesehatan juga, karena ini adalah janji Allah bagi orang yang mau bersilaturahim. Terima kasih sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.